Saya berharap saudara di rumah dalam keadaan sehat dan percaya Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kami, memberikan kesehatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan berkati ya morning sermon hari ini. Ya, Tuhan Yesus terima kasih atas waktu yang indah ini. Kami masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa bangun pagi mendengarkan firman Engkau dan melayani Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, di Mazmur 107, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Saat ini, dunia dipenuhi dengan orang-orang yang lapar dan haus. Lapar dan haus apa? Lapar yang haus di sini bukan dimaksudkan arti alafiah, yaitu jasmani. Kalau sekarang kita lihat masyarakat dunia ini haus dan lapar makanan, haus dan lapar apa? Kuasa, haus dan lapar harta, dan haus dan lapar atas popularitas. Berapa follower ya di Instagram, berapa yang like, berapa ini. Nah, mereka haus dan lapar sesuatu yang mereka inginkan. Mereka haus dan lapar dan mereka mengharapkan dapat kasih. Tapi sayang sekali, mereka tidak dapat kasih. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Rasa lapar dan haus yang sedemikian besar terhadap perkara-perkara yang sifatnya sementara, membuat orang tak lagi punya rasa lapar atau haus akan perkara-perkara yang rohani, ya, dalam kebenaran, karena fokus mereka tertuju kepada dunia, iya kan? Ada orang tanya, Pastor Amin, kamu nggak capek ya tiap hari ngurusin morning sermon, ikut doa ini itu? Saya bilang enggak, aku enjoy banget. Di Matius 5 ayat 6, ya, Tuhan mengatakan kepada kita, ini Yesus yang katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita mempunyai kebenaran firman Tuhan, kita akan senang dan bahagia. Jadi apakah sudah ada kebenaran firman Tuhan nggak boleh kerja? Tetap kita kerja, tetap kita ke kantor, tetap kita rajin, tetap kita takut akan Tuhan, tetap kita bisnis. Tetapi di dalam kesemuaan itu kita membawakan Tuhan Yesus di dalam rencana kita. Kita tanya, apa yang kita lakukan itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan nggak? Saya pernah ditawarin orang untuk sama-sama buka diskotik. Saya bilang enggak. Karena saya tahu bahwa itu Tuhan Yesus tidak akan senang. Dan saya juga pernah ditawarin, mau nggak jadi bandar Singapura, ya kan? Judi gitu loh. Saya bilang tidak. Karena kita tahu, kita butuh uang, iya. Kita kepengen uang, oh iya. Tapi jangan cinta uang dan menjual martabat kita dan harga diri kita. Ya, dari inilah yang saya mau sampaikan. Ya, di Tiongkok sekarang, karena banyak orang yang kaya raya. Ya, ini cerita yang benar. Ada satu orang, dia memimpin perusahaan, di mana perusahaan dia sudah go public. Dia ketemu dengan teman-teman lama, reuni lah. Yang saya sering mengatakan jangan reuni kebanyakan, tapi mikirin pacar lama ya. Karena saya pernah dengar orang reuni akhirnya cerai dengan suami yang ada, married dengan pacar lama dia yang first love katanya, waktu pacar SMA. Nah, sungguh menyedihkan. Jadi apa yang terjadi di reuni di Tiongkok ini sekarang, mereka lihat di antara teman-teman mereka siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling kaya. Orang itulah yang disanjung, orang itulah yang dipuja. Dan bos ini, dia bercerita kepada sekretarisnya, tolong bawa baju satpam dong, saya mau bercanda dengan teman-teman saya. Dan sekretarisnya siapin dia baju satpam, dan ketemulah dia di reuni. Guess what? Temannya semuanya ngeledekin dia, menghina dia, bilang dia sampah lah, ya nggak tahu lah, dulu mah pinter di sekolahan, sekarang jadi sampah, moyung lah segalanya. Nah, akhirnya dia ngeledekin dan dia disiramin minuman, dan sesudah itu mereka menghina dia, suruh dia datang aja ke perusahaan gue kasih lu jadi pekerjaan satpam dah, lumayan gajinya lumayan dan segalanya. Akhirnya
ada satu teman yang datang dan sekali lagi ya mengatakan sesungguhnya dia itu siapa. Dan yang semuanya yang teman-teman dia duduk itu, lupanya perusahaan mereka itu tergantung banget dengan perusahaan yang orang ini yang dihina. Akhirnya dia batalin semuanya kontrak, dan teman semuanya minta ampun, minta tolong. Dan dia bilang sama teman-temannya, saya menghargai teman kita waktu kita SMA. Dan saya hanya mau bercanda, mau lihat sebenarnya apakah kalian hanya lihat uang hidup kamu karena kuasa dan keberhasilan yang ini. Jangan, kita harus mempunyai harga diri dan ingat bahwa uang bukan segala-galanya. Wow. Nah, hari ini saudara sekalian, ini terjadi di Tiongkok karena banyak orang jadi OKB, ya, tiba-tiba kaya dan mereka sombong sekali, ya. Nah, kalau kita jadi anak Tuhan, kita cinta dan haus lapar atas kekuasaan dan uang, percaya kita tidak akan puas. Tetapi kalau kita cari kebenaran firman Tuhan, kita diberkati Tuhan. Kemungkinan nggak sebanyak apa yang kita mau, tapi kita akan merasakan puas dan bahagia. Itulah kebenaran yang Tuhan mau kita sadar dan tahu. Karena kalau kita di dalam Kristus mempunyai firman Dia, kita akan merasakan bahagia dan senang. Bukan uang, nama, kuasa, dilihat orang, bukan. Tetapi kita tahu perusahaan kita, pekerjaan kita adalah bagian dari hidup kita. Tapi yang paling utama adalah kita haus dan lapar mencari Yesus. Carilah kerajaan Allah dahulu, maka semuanya ini akan ditambahkan buat Anda. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita haus dan lapar atas duniawi. Kita haus dan lapar atas kebenaran firman Tuhan, dan kita kerja keras di dalam perusahaan kita, pekerjaan kita, kita sukses. Puji Tuhan. Harus kita lakukan itu, ya. May the Lord bless you. Mari kita jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih atas firman Engkau hari ini yang begitu luar biasa, memberikan kami dukungan supaya kami senantiasa haus dan lapar atas kebenaran Engkau, bukan haus dan lapar atas duniawi ini, kuasa uang. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Kami sungguh percaya jikalau kami cinta Engkau, kami mencari wajah Engkau, Tuhan pasti akan berkati pekerjaan kami, studi kami, usaha kami, keluarga kami, dan juga masa depan kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus menjamah kami. Senantiasa Tuhan rendah hati dan cinta Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.